Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sekali lagi yuk sama-sama nyanyikan pujian. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, kebaikan Tuhan yang limpah dalam hidup kami. Terima kasih untuk siang hari ini di mana Tuhan bersekutu bersama dengan kami. Kami mau memuji menyembah Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Dan biar lewat firman Tuhan, Tuhan buka hati kami, buka pikiran kami supaya kami dapat menjadi lebih baik lagi daripada hari ini. Karena kami percaya Tuhan, kami tidak dapat hidup tanpa firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, bekerjalah dan beracaralah. Berkati setiap teman-teman yang mengikuti Zoom pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba-Mu, urapi dengan pengurapan Tuhan. Kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan bersama katakan, amin. Ya. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Terima kasih. Shalom. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Saya biasa panggilnya Kak Odi ya, tapi hari ini saya panggil sesuai tulisan namanya aja, Pastor Odi. Shalom.
Pak Odi, kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Teman-teman di SMK YMJ ya, betul ya? Itu singkatannya Yayasan Musik Jakarta atau? Ya, betul. Yayasan Musik Jakarta. Ya, itu berarti semuanya suka nyanyi ya, suka main musik. Dan satu hal yang saya itu suka bilang sama setiap orang yang saya layani, bahwa Tuhan itu bisa melakukan segala hal, tetapi cuma satu yang Tuhan tidak bisa lakukan adalah memuji dirinya sendiri. Jadi teman-teman yang ada di YMJ, Anda dapat satu prestis yang khusus dari Tuhan. Kalau Anda pakai betul-betul, teman-teman pakai betul-betul kemampuan kalian untuk memuji Tuhan, itu adalah hal yang luar biasa, ya, karena Tuhan itu adalah Allah yang senang untuk dipuji, senang untuk disembah. Jadi pakai kemampuan kalian untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, dan segala hal yang baik akan datang dengan segala hal yang sudah Anda lakukan untuk Tuhan. Ya, siang hari ini saya diberikan, saya nggak dikasih tema, tapi saya lihat di flyer, ya mungkin itu temanya ya. Saya lihat di flyer, tulisannya adalah obey forever katanya. Itu berarti taat selamanya. Kata taat selamanya itu susah ya. Untuk jadi taat itu tidak mudah. Jadi taat itu penuh tantangan, karena jujur saja seringkali banyak orang yang lebih istilahnya lebih banyak mendapatkan keuntungan di luar sana, mereka yang tidak taat daripada yang taat. Yang taat seringkali ada orang-orang bilang justru mereka yang taat yang dapat sial katanya ya. Tetapi firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita taat, kita tuh dicintai Tuhan. Nah, saya akan bagikan screen untuk teman-teman pada siang hari ini. Ya, sebentar ya. Ya, kita mulai. Firman Tuhan semoga bisa memberkati Anda semua. Ya, teman-teman, ada yang open cam, ada yang close cam. Tapi saya yakin telinga Anda semua ada di sana untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk, enggak apa-apa, Anda mau santai, mau sambil makan juga enggak apa-apa, tapi pastikan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena telinga firman Tuhan ini makanan rohani. Percuma kita besar badannya, kuat badannya, tapi kalau firman Tuhan enggak ada dalam pikiran kita, maka kita akan jadi orang-orang yang miskin sebenarnya. Tapi siang hari ini ayo, mari kita dengarkan firman Tuhan sama-sama. Saya cuma dikasih waktu 30 menit, dan saya sudah pakai 5-10 menit tadi untuk memuji Tuhan. Jadi waktu saya tinggal 20 menit. Taat. Ya, waktu saya belajar arti kata taat di KBBI itu yang pertama senantiasa tunduk. Terutama seperti katanya istri kepada suami. Tunduk teman-teman kepada peraturan sekolah. Kalau disuruh kerjakan PR, ya kerjakan PR. Kalau disuruh kerjakan apa tugasnya di sekolah, ya kerjakan. Itu arti dari taat. Yang kedua, arti dari taat yaitu saleh. Nah, ini lebih berhubungan kepada Tuhan katanya, yang ikut aturan-aturan yang diberikan Tuhan. Ketika bangsa Israel itu melakukan 10 perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa, itu artinya mereka orang-orang yang saleh. Kalau mereka lakukan 10 perintah Tuhan itu. Ya, yang seharusnya hukum Taurat itu isinya tidak hanya 10, tetapi ada ratusan. Nah, tetapi ketika saya belajar arti taat yang ketiga, saya menemukan kata setia. Jadi taat itu adalah hal yang sangat identik dengan kesetiaan. Orang yang taat harusnya setia, dan orang yang setia sudah pasti taat. Sekali lagi, orang yang taat harusnya setia, dan orang yang setia sudah pasti taat. Jadi kalau Anda mau dibilang Anda itu taat tadi, Marvel, mungkin hari ini ada kesibukan, atau mungkin ada lagu-lagu yang dia tidak bisa. Tetapi ketika disuruh, ayo pimpin pujian, itu berarti Marvel taat. Ya, nah kalau Marvel setia untuk terus melayani Tuhan, belajar memuji Tuhan, belajar musik lebih sungguh-sungguh lagi, maka kesetiaan itu yang akan menghasilkan sesuatu untuk Marvel. Kesetiaan selalu melahirkan sesuatu. Dan sesuatu yang dilahirkan oleh kesetiaan itu adalah kebaikan. Pasti. Orang yang setia itu disayang. Disayang banyak orang. Apalagi Tuhan. Kalau orang itu sayang sama orang yang setia, apalagi Tuhan. Pasti cinta sama orang yang setia. Ya, kenapa? Karena Tuhan juga adalah Allah yang setia.
Nah, jadi arti taat yang ketiga itu adalah setia. Nah, kita baca sama-sama di 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9, firman Tuhan demikian. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Jadi kenapa Tuhan suka sama orang yang setia? Karena Allah adalah setia. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Kalau mau catat silakan catat ya. Firman Tuhan tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan kembali sesuai dengan respon kalian. Kalau Anda meresponi sungguh-sungguh, maka berkat itu pun akan datang secara nyata dalam kehidupan kalian. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia, katanya. Ya. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jadi kenapa Tuhan suka sama orang yang setia? Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Sedangkan kata setia itu adalah salah satu dari unsur dari ketaatan. Tidak mungkin orang itu bilang taat, tapi dia tidak punya kesetiaan. Kalau dia bilang saya taat, itu berarti dia setia. Kalau Marvel bilang saya taat, berarti Marvel punya unsur yang namanya kesetiaan. Karena rata-rata orang yang taat, mereka setia. Taat peraturan, artinya mereka setia melakukan peraturan tersebut. Ya toh? Taat dalam berkendara, artinya meskipun tidak dilihat, lampu merah ya tidak diterabas. Lampu merah tetap berhenti dong. Itu. Jadi orang yang taat di dalamnya pasti setia. Nah, Tuhan pun mau kita setia. Nah, saya tidak mau lama-lama, saya akan bagi kata setia itu terhadap 2 hal. Setia untuk apa? Yang pertama, setia pada perkara yang kecil. Kita udah banyak belajar, sudah sering dengar dulu di sekolah minggu, bahkan di gereja pun kita sering dengar. Matius, coba kita baca. Matius 26 ayat yang ke-21. Matius 26 ayat yang ke-21. Ya, sebelum saya lupa, saya berterima kasih ya untuk pihak sekolah yang sudah memberikan saya kepercayaan pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Pastor Odi yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya juga pada siang hari ini. Inilah hebatnya teknologi zaman sekarang ya. Meskipun saya ada di Surabaya, tapi saya bisa melayani Anda semua. Hari ini saya pun melayani Tuhan, saya dan istri. Saya melayani Tuhan di interdenominasi, saya khotbah di mana-mana, saya melayani di mana-mana, dan Tuhan pun memberikan kepercayaan kepada saya dan istri untuk menjadi gembala sidang di sebuah gereja yang ada di Surabaya. Kami beri nama Sencaki Maranatha Church. Ya, puji Tuhan, sampai hari ini kami setia melayani Tuhan karena kami taat. Ya. Nah, kata taat itu berarti mengandung unsur setia. Setia itu mau untung mau tidak, ya pokoknya tetap setia. Mau apapun yang terjadi ya tetap setia. Mau COVID, mau tidak COVID ya tetap setia. Setia untuk apa? Matius 26 ayat yang ke-21. Oh, sorry, Matius 25. Matius 25 ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Firman Tuhan bilang, engkau sudah bertanggung jawab terhadap hal yang kecil, maka sekarang aku akan berikan kamu perkara yang besar. Yang artinya tantangan yang kecil saja engkau bisa selesaikan, maka Tuhan akan berikan tantangan juga yang besar. Kamu setia dengan tantangan yang kecil, kamu juga pasti akan setia dengan tantangan yang besar. Loh, ikut Tuhan kok dikasih tantangan? Kalau mau berkat, ya harus mau ngerjakan tantangan. Kalau kalian mau naik kelas, harus mau dong ujian. Mana ada orang yang naik kelas tetapi tidak pernah diuji? Mana ada orang yang nanti setelah kalian SMK, kalian akan kuliah atau mungkin bekerja. Bahkan di dalam pekerjaan pun kalau kalian mau upgrade, kalau kalian mau naik, punya jabatan yang lebih tinggi, maka pemimpin perusahaan akan memberikan ujian kepada kalian. Baik itu mungkin dari segi target, baik itu mungkin dari segi tantangan dalam pekerjaan. Yang pasti kalau mau mendapat sesuatu yang lebih besar lagi, maka ujian pun akan semakin besar. Saya punya adik rohani yang ada di gereja. Beberapa waktu yang lalu dia diberkati Tuhan sebuah pekerjaan. Anak ini setia bekerja dalam perkara yang kecil. Dia merupakan karyawan dalam sebuah perusahaan. Dia setia, 6 tahun dia bekerja,
Dan beberapa bulan yang lalu dia bilang sama saya, puji Tuhan, Tuhan berkati saya. Kenapa? Kalau dulu saya karyawan, hari ini dia dipercaya sebagai pimpinan dalam sebuah perusahaan. Nah, ketika beberapa bulan berjalan, dia datang lagi sama saya. Saya bilang gini, bagaimana pekerjaanmu? Dia bilang, puji Tuhan, Tuhan masih pimpin. Saya bilang, apakah ada tantangan? Dia bilang, semakin besar tantangannya. Kalau kita mau mendapatkan berkat yang semakin besar, maka tantangan pun akan semakin besar. Bentuk ujian di kelas 1, saya udah lama nggak sekolah ya. Bentuk ujian di kelas 10 berbeda dengan ujian di kelas 11. Bentuk ujian di kelas 11 berbeda dengan ujian di kelas 12. Yang artinya tantangan yang semakin besar akan menghasilkan berkat juga yang semakin besar. Kalau mungkin dulu kita diajar untuk mungkin kunci-kunci dasar dalam bermain musik, tetapi semakin Anda upgrade di kelas, semakin Anda naik ke kelas yang selanjutnya, maka kunci-kuncinya pun akan semakin kompleks. Anda mulai mengenal yang namanya, yang musik ini ya, Anda mulai mengenal yang namanya kunci 7, kunci 13, diminished, augmented. Semuanya itu Anda akan pelajari. Semua nggak mungkin baru masuk kelas 10, tahu-tahu sudah baru hari pertama nih, tahu-tahu sudah dikasih kunci-kunci yang kompleks. Tidak. Tetapi semakin Anda mengenal kunci-kunci yang kompleks itu, maka permainan musik Anda pun akan semakin baik. Permainan musik Anda pun akan semakin indah. Jadi tantangan itu akan membawa berkat di dalamnya. Semakin besar tantangan tersebut, semakin besar berkat tersebut. Yang pertama, Tuhan mau kita setia dalam perkara kecil, dan Tuhan akan berikan perkara yang besar. Kalau perkara semakin besar, maka berkat pun akan semakin besar. Sama-sama yang ada dimanapun bilang amin. Ya, ini memastikan, puji Tuhan. Ini memastikan Anda mendengar baik-baik ya firman Tuhan. Jadi mari setia. Setia untuk apa? Untuk melakukan perkara yang kecil. Kalau hari ini mungkin Anda dapat tanggung jawab dalam hal yang kecil, belajarlah untuk setia. Karena satu waktu Tuhan akan berikan tanggung jawab dalam hal yang besar. Hari ini engkau anak, satu waktu engkau akan menjadi pekerja. Hari ini engkau dibiayai oleh orang tua. Satu waktu engkau akan memberkati orang tua. Satu waktu engkau pun akan memberi untuk orang tua. Hari ini mungkin uangmu 10.000. Satu waktu engkau akan punya 10 juta. Semuanya itu ada waktunya. Dan semuanya itu tergantung dari beres nggak kamu di perkara yang kecil. Kalau beres di perkara yang kecil, Tuhan kasih perkara yang besar. Saya tidak pernah melihat ada anak kecil yang dikasih uang 10 miliar sama orang tuanya. Saya sering melihat orang dewasa yang diberikan uang yang semakin besar oleh orang lain. Ya, nah itu artinya semakin besar kita, maka tanggung jawab pun akan semakin besar. Tanggung jawab yang semakin besar akan membawa Anda juga ke dalam berkat yang semakin besar. Hari ini sekolahlah baik-baik, melayani Tuhan. Mungkin perkara kecil, aku cuma cuma melakukan hal yang kecil kok di gereja, di ibadah dan sebagainya. Belajarlah untuk bertanggung jawab, karena satu waktu Tuhan akan berikan kita tanggung jawab dalam hal yang besar. Dan berkat yang ada di baliknya pun adalah berkat yang besar. Saya tidak akan berlama-lama. Yang kedua, setia. Setia apa? Setia untuk melayani Tuhan. Yang pertama tadi setia untuk perkara yang kecil, dan Tuhan akan berikan perkara yang besar. Yang kedua, setia untuk melayani Tuhan. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Timotius adalah seorang muda yang sebenarnya secara umur dia belum pantas untuk diberi predikat sebagai seorang gembala atau pemimpin jemaat. Tetapi karena dia setia, salah satu unsur dari ketaatan, maka Tuhan mempercayakan kepada Timotius lewat Paulus untuk memimpin sebuah jemaat yang besar, untuk memimpin sebuah tanggung jawab yang besar. Dan Timotius bilang, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Kalau Tuhan tidak anggap Timotius setia, maka tidak akan ada pelayanan yang dipercayakan. Iya kan? Firman Tuhan bilang, Timotius bilang, karena aku setia, maka Allah mempercayakan pelayanan. Nah berarti kalau Timotius tidak setia, maka Tuhan tidak akan pernah percayakan pelayanan. Tuhan tahu Marvel punya kelemahan. Tuhan tahu Adam pun punya kelemahan. Tuhan tahu Kevin, Pierre, sama lagi punya kelemahan. Teman-teman semua di sini. Ada Putri, ada Daud, saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Tetapi jangan berjalan dengan kelemahan itu.
Mari lihat Tuhan yang ada di dalam diri kalian, supaya engkau bisa melihat bahwa Tuhan merencanakan hal yang indah dalam kehidupanmu. Belajarlah untuk hidup setia, supaya lewat kesetiaan itu Tuhan percayakan pelayanan yang lebih besar. Saya dari kecil suka bermain musik. Meskipun dulu saya tidak tahu main musik, saya suka lihat orang main musik. Tetapi puji Tuhan, akhirnya Tuhan pun memberi saya kesempatan untuk bisa bermain musik. Saya lihat di flyer ada tulisan speaker Pendeta Chandra Jeffer Surabaya, ex-idol season 5. Iya, betul. Saya mengucap syukur Tuhan pernah membuat saya mencicipi panggung itu. Tetapi bukan tentang itu yang saya mau ceritakan. Tetapi karena Tuhan melihat meskipun waktu itu saya masih kecil, tetapi saya taat dan saya setia. Saya main musik dari kelas 1 SD loh, di gereja. Kelas 3 SD saya mulai main musik di Ibadah Raya. Ya puji Tuhan saya punya orang tua yang mempercayakan saya pelayanan tersebut. Tetapi meskipun orang tua percayakan saya pelayanan, tetapi kalau saya tidak punya ketaatan dan kesetiaan di dalamnya, saya percaya Tuhan tidak akan memberikan saya kepercayaan seperti hari ini. Tetapi karena Tuhan melihat saya setia, maka Tuhan memberikan saya kepercayaan seperti hari ini. Karena Tuhan lihat saya setia, maka Tuhan membuat saya mencicipi panggung Indonesian Idol. Tidak banyak orang yang bisa mencicipi panggung tersebut. Meskipun itu sudah sekian belas tahun yang lalu, 15-16 tahun yang lalu, saya cicipi. Tetapi itu semua tidak akan Tuhan berikan kalau saya tidak setia terhadap perkara kecil yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Saya mau kita mengingat tentang dua tokoh. Yang pertama Daud dan yang kedua Yusuf. Mereka adalah dua orang yang punya talenta. Yang satunya talenta bermain ketapel. Yang satunya punya talenta untuk menafsirkan mimpi. Daud punya talenta bermain ketapel dan dia setia terhadap apa yang Tuhan beri dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi? Lewat ketapel yang sederhana itu, Tuhan pakai ketapel tersebut untuk jadikan Daud raja. Yusuf lewat talenta menafsirkan mimpi tersebut, Yusuf setia sama talenta tersebut. Yusuf taat dengan talenta tersebut. Maka apa yang terjadi? Maka Tuhan menjadikan Yusuf orang yang kedua berkuasa di tanah Mesir hanya karena talenta menafsirkan mimpi. Jadi semua yang Tuhan beri dalam hidup kalian itu tidak ada yang sederhana. Semuanya Tuhan rancang untuk sesuatu yang besar. Hanya saja Tuhan minta Anda taat dan setia. Karena ketaatan dan kesetiaanlah yang akan mendatangkan segala hal baik di dalam kehidupanmu. Anda mungkin berharap, Tuhan saya ingin segala hal yang baik di masa depan. Kalau punya mimpi, segala hal yang baik datang kepada hidupmu, maka mulai hari ini belajarlah untuk taat. Dan puji Tuhan, kata-katanya dibilang, obey forever. Di dalam ketaatan itu ada 3 unsur. Yang unsur ketiganya namanya setia. Orang-orang yang setia, pasti Tuhan akan berikan hal yang besar. Tidak ada sesuatu yang sederhana yang Tuhan berikan kepada seseorang. Semuanya Tuhan berikan untuk menjadi sesuatu yang besar. Tetapi sesuatu itu akan menjadi besar atau tidak, itu tergantung respon hidupmu. Kalau engkau mau setia, engkau mau taat, maka Tuhan akan berkati hal yang sederhana tersebut. Ya, waktu sudah mau menunjukkan, sekarang udah 12:30. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat buat teman-teman semua. Dan saya yakin kita akan bertemu di lain kesempatan. Dan saya akan lihat teman-teman semua menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang sukses. Tapi itu semua tergantung dari respon hidupmu. Punya kesetiaan enggak di dalamnya. Ya, stay, obey forever. God bless you all. Tuhan berkati semuanya. Saya kembalikan pada Pastor Odi. Tuhan, haleluya.